Masa keruntuhan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia, adalah periode yang penuh dengan intrik politik, perebutan kekuasaan, dan pergeseran kekuatan yang menyebabkan runtuhnya sebuah imperium megah yang pernah menguasai Nusantara. Kisah dari Kertawijaya hingga Ranamanggala mencakup rangkaian peristiwa dramatis yang menggambarkan bagaimana konflik internal dan tekanan eksternal berperan dalam memusnahkan kejayaan Majapahit. Berikut adalah kisah runtuhnya kerajaan yang pernah menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan kekuatan politik di Asia Tenggara ini. Keruntuhan Majapahit dimulai secara perlahan pada masa pemerintahan Kertawijaya yang memerintah pada tahun 1447 sampai tahun 1451 Masehi. Ia adalah penguasa ketujuh Majapahit dan anak dari raja sebelumnya, Wikramawardhana. Kertawijaya dikenal sebagai seorang raja yang memerintah dalam keadaan politik yang tidak stabil. Pada masanya, Majapahit mulai menghadapi tantangan besar dalam menjaga kontrol terhadap daerah kekuasaannya yang luas. Sumber daya kerajaan menipis, dan para bangsawan serta pangeran mulai mencari cara untuk merebut kekuasaan. Meskipun Kertawijaya dianggap mampu memerintah dengan kebijakan yang tegas, ia tidak bisa mengatasi konflik internal yang terus berkembang. Perselisihan antar petinggi kerajaan menjadi pemicu awal keretakan yang lebih besar di masa mendatang. Salah satu ancaman terbesar pada era Kertawijaya datang dari para pejabat dan keluarga kerajaan yang ingin merebut tahta. Kelemahan dalam kepemimpinan ini menciptakan kondisi yang ideal bagi munculnya faksi-faksi yang saling bersaing. Salah satu momen paling kritis dalam sejarah Majapahit adalah Perang Parekrek yang terjadi setelah pemerintahan Kertawijaya. Perang ini adalah konflik saudara antara dua faksi keluarga kerajaan, keturunan Wikramawardhana dan keturunan Berewirabumi, yang sebelumnya merupakan bagian dari dinasti Majapahit. Perang Parekrek tidak hanya merenggut nyawa banyak prajurit dan rakyat biasa, tetapi juga melemahkan kekuatan Majapahit secara keseluruhan. Kekacauan ini menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang berkepanjangan. Perang Parekrek meninggalkan luka yang dalam di kerajaan ini. Banyak wilayah vasal mulai memberontak atau melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit, sementara para pedagang mulai berpaling dari pelabuhan-pelabuhan Majapahit ke pelabuhan lain yang lebih stabil dan aman, seperti Malaka. Pada awal abad ke-16, Majapahit berada di ambang kehancuran. Ranawijaya, yang dikenal juga dengan sebutan Brawijaya V, merupakan salah satu raja terakhir yang memerintah. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa kekuatan politik dan ekonomi Majapahit terus merosot. Demak, sebuah kerajaan Islam yang tumbuh di pesisir Jawa, muncul sebagai kekuatan baru yang menggantikan posisi Majapahit di Nusantara. Dipimpin oleh Raden Patah, Demak memiliki ambisi untuk menguasai Jawa dan membebaskan diri dari sisa-sisa pengaruh Majapahit. Kisah tentang hubungan antara Majapahit dan Demak penuh dengan nuansa sejarah yang rumit. Beberapa sumber mengatakan bahwa Raden Patah adalah anak dari seorang putri Majapahit yang menjadikannya pewaris tahta. Namun, perbedaan ideologi dan keyakinan membuat hubungan keduanya tegang. Pada akhirnya, Raden Patah dan pasukan Demak menyerbu ibu kota Majapahit dan berhasil menaklukkannya sekitar tahun 1527. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa kejayaan Majapahit dan awal mula dominasi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Salah satu tokoh penting yang seringkali disebut dalam masa-masa akhir Majapahit adalah Ranamanggala, seorang pemimpin militer dan bangsawan berpengaruh. Ranamanggala diyakini
memiliki kekuatan politik yang signifikan dalam mempertahankan sisa-sisa kejayaan Majapahit. Ia berupaya mempertahankan wilayah kerajaan yang tersisa, tetapi menghadapi tantangan dari berbagai pihak, termasuk faksi-faksi dalam kerajaan sendiri yang lebih mementingkan kekuasaan pribadi. Rana Manggala harus berjuang di tengah situasi yang sangat sulit. Para adipati yang sebelumnya loyal mulai beralih dukungan kepada Demak, mengakibatkan kekuasaan Majapahit terpecah belah. Meskipun Rana Manggala melakukan berbagai upaya militer untuk mempertahankan kekuasaan, semuanya sia-sia di tengah badai pemberontakan dan tekanan eksternal. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan keruntuhan Majapahit, di antaranya 1. Konflik internal, perebutan tahta, perang saudara, dan perselisihan antar bangsawan menggerogoti kekuatan Majapahit dari dalam. 2. Krisis ekonomi. Majapahit kehilangan kontrol atas jalur perdagangan penting yang berakibat pada menurunnya pendapatan kerajaan. 3. Munculnya kerajaan-kerajaan pesisir. Kerajaan seperti Demak yang memiliki akses ke perdagangan maritim menjadi lebih kuat dibandingkan Majapahit yang berbasis agraris. 4. Perubahan ideologi. Peralihan dari kekuasaan Hindu-Buddha ke Islam menciptakan pergeseran budaya dan politik yang mendalam di Jawa. Akhir sebuah kisah. Runtuhnya Majapahit bukan hanya akhir dari sebuah kerajaan, tetapi juga simbol pergeseran besar dalam sejarah Nusantara. Dari Kertawijaya hingga Rana Manggala, rangkaian konflik dan pertempuran menunjukkan bahwa kemegahan suatu kerajaan bisa musnah ketika ia tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Warisan Majapahit, meski hancur sebagai kekuatan politik, tetap hidup dalam budaya dan sejarah Indonesia, menjadi pengingat akan kejayaan yang pernah ada dan pentingnya persatuan di tengah keragaman. Cerita ini memberi pelajaran tentang betapa pentingnya kepemimpinan yang kuat dan stabil dalam menjaga keutuhan suatu negara, serta bagaimana perpecahan internal bisa menjadi awal dari kehancuran sebuah peradaban besar. Inilah kisah masa keruntuhan Majapahit, dari Kertawijaya hingga Rana Manggala. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Tunggu kisah selanjutnya ya teman-teman.